bersama kita di Kupas Kupas Berita. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Gra? Terobosan baru. Apa tuh? Bukan ya? Bukan. Jadi hari ini kita mau bahas soal aksi buruk seseorang yang dilakukan seseorang berkedok dukung Palestina. Seseorang dan beberapa kelompok. Kelompok. Ya. Jadi baru-baru ini sekitar tanggal 4 Agustusan itu beredar kabar ada wanita dia jual HP hasil nyolong iPhone 13 Bang. Dan dalihnya itu untuk mendukung Palestina. Jadi gimana tuh? Wanita itu asal Lombok. Jadi dia nih nyuri iPhone temennya yang satu toko. Nah terus dijual sama dia laku 7,5 juta. Laku 7,5 juta. Terus infonya 2,5 jutanya ini ditaruh di infak masjid sama di apa sih kayak donasi Palestina gitu. Sisanya buat kepentingan pribadinya dia. Iya. Oh, buat skincare tuh biasanya. Nah, dia nih ketahuan kan Bang, diamanin sama polisi dan pas ditangkap itu nggak ada perlawanan dan memang mengaku gitu. Emang dia nyolong ya? Ya, dia kena ancaman pasal KUHP 362 yang hukumannya itu maksimal 4 atau 5 tahun penjara gitu. Oke. Karena mencuri handphone itu ya? Mencuri handphone. Tuh pencurian. Pencurian. Sama beberapa hari lalu mungkin tanggal 6, aku dapat kabarnya tanggal 6 Agustus itu di Surabaya ada penggerudukan lagi Bang. Penggerudukan McDonald. Jadi di infonya tuh 100 anggota kelompok ya. Dia datang ke McD, nyalain flare, terus bentangin bendera Palestina sama nginjek-nginjek bendera Israel di situ. Akibatnya toko itu ditutup sementara, terus juga diawasin sama polisi. McD-nya ya? McD-nya, tokonya. Oke. Tapi saya rasa itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Ya artinya kan gini, yang menyamakan keduanya kalau misalnya Egra menyebutnya secara berurutan, itu adalah kedua-duanya aksi yang sebetulnya secara hukum itu adalah pelanggaran hukum kan? Aksi kotor. Jelas mencuri adalah sebuah kejahatan pidana, menggeruduk ya tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara hukum juga sebetulnya bisa berkonsekuensi pada orang-orang itu bisa ditangkap, dipenjara. Mungkin nggak sampai 4-5 tahun, tapi kurang lebih juga adalah pelanggaran hukum. Karena beberapa bulan lalu juga ada ya yang di kafe itu, jadi ada cewek-cewek bercadar datengin orang yang lagi makan di sana. Terus di mana? Di kafe Starbucks. Oh, Starbucks. Jadi dimaki-maki gitu orang yang lagi makan. Kamu nggak tahu 30.000 orang mati karena Israel, bla 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 bla. Dan ada juga kalau nggak salah penggerudukan di Makassar Bang oleh kelompok ormas itu sampai dibilang nimbulin korban jiwa, nggak cuma ada satu orang yang kalau nggak salah luka karena kalau nggak ditonjok sama si ormasnya sama demonstran. Sama demonstran ini, terus juga ngibarin bendera Palestina, terus akhirnya sempat ditutup itu di daerah Makassar kalau nggak salah. Nah saya rasa gini, yang sama tuh yang kasus 2, 3, 4, yang kasus pertama beda. Iya betul. Artinya samanya karena sama-sama adalah pelanggaran hukum sebenarnya ya. Tapi yang satu mencuri, yang 2, 3, 4 adalah kayak penggerudukan ya. Itu dua hal yang mestinya kita pandang secara berbeda. Yang menyamakannya adalah sama-sama membawa nama Palestina. Membawa nama Palestina. Oke. Terus ada juga kalau nggak salah aksi pemilik toko, mungkin supermarket ya kayak entah Alfamart or something gitu. Jadi ada satu video di TikTok ini Bang, dia nampilin itu ada keranjang biasa kan yang dipakai buat belanja. Itu isinya ada beberapa produk yang dianggap berafiliasi sama Israel, entah Unilever or something gitu. Nah itu kan biasanya kalau Unilever ada pasta gigi, ada deterjen, ada sabun. Itu semua ditaruh situ, terus entah dibuang dan dibakar atau ditaruh di bak sampah yang gede gitu. Kita bela Palestina, ya itu dibuang gitu aja produknya gitu. Dan itu juga lagi-lagi mengatasnamakan pembelaan terhadap Palestina. Gitu. Gitu. Jadi yang menyamakan semua ini adalah pembelaan terhadap Palestina ya? Berkedok pembelaan. Berkedok pembelaan. Barangkali yang penyerangan terhadap Starbucks atau McDonald atau apalagi tadi yang 4 ya, supermarket atau apa tadi, itu bisa jadi tidak bisa dikatakan sebagai berkedok sebenarnya. Kan berkedok tuh adalah sebenarnya bukan itu tapi pura-puranya itu kan. Sebenarnya bukan lagi menggeruduk McDonald
tapi kepengen makan McDonald gratis kali ya. Oke. Tapi diambil ayamnya. Ayo kita bela Palestina gitu kan, sambil Ambil ayam es berapa krim, lu gitu. segala Tapi satu dan lain hal aku sempat baca ya di komentar-komentar netizen itu kan ada beberapa UMKM yang memang terbantu ya karena kan McD sama yang lain-lain di boykot. Tapi ada juga yang memanfaatkan momen itu Bang. untuk Kayak dia kayak ibarat manas-manasin gitu loh. Kayak udah jangan makan McD, mending UMKM aja kayak gitu. Beberapa aku lihat kayak iya. gitu. Dan ada juga ini mungkin kita out of topic ya, tapi lagi-lagi mengatasnamakan pembelaan terhadap Palestina. Dan ada banyak penipuan berkedok ini donasi terhadap Palestina gitu. Padahal ya buat dirinya sendiri kayak misalnya ditransfer ke rekening pribadi. iya ditransfer ke rekening Iya. pribadi gitu kayak misalnya ada. Nah itu yang menurutku itu lebih kalau berkedok tuh sebetulnya yang paling real tuh Iya, seperti iya. itu. Saya pura-puranya lagi menggalang dana untuk kepentingan Palestina. Ternyata penggalangan dana itu saya lakukan demi kepentingan saya. Itu kan real berkedok dong. Iya, dan parahnya Bang, penipuan itu jadi modusnya itu maksa para warga buat ayo dong bela Palestina pakai ayat Al-Quran. Iya. Kan gimana ya? Iya. Nggak etis gitu. Iya. Tapi kita kembali dulu ke kasusnya. Yang kasus pertama dulu deh, yang sangat berbeda menurut saya ya. Dia mencuri 7,1 juta. 7,5 juta. Terus dia bilang, tapi saya pakai ini sebagian untuk 2,5 juta untuk 2,5 juta infak buat di infak. masjid buat bela Palestina. dan infak dan bela Palestina. Artinya 5 juta buat dia. Iya. Itu kan 5. pertanyaan kita kan begini. Lu nyolong atau mau infak? Nah, Ya, satu. Nah, karena jangan-jangan sebetulnya dia butuh duit. Ya. iya. Butuh duit tapi kemudian merasa bahwa kalau saya cuma mencuri tapi tidak berdonasi untuk sesuatu yang bersifat positif gitu ya, buat kepentingan orang-orang yang sedang tertindas ya. Mudah-mudahan dosa saya kalau saya cuma mencuri plus kemudian saya berdonasi, mudah-mudahan dosa saya yang untuk beli skincare kalau pakai istilahnya Terhapus. Cindy tadi terhapus ya. Karena ya kan ini biasa seperti koruptor. Dia udah korup nih. Iya. Bahkan bisa puluhan miliar. Tapi kemudian dia mengumrohkan Nah, itu. orang-orang di sekitarnya. Kan logikanya, analoginya kurang lebih sama seperti itu kan. Kamu melakukan kejahatan tapi kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap baik ya. Dan dalam hal ini adalah bantu masjid, bantu korban Palestina. Jadi kalau dalam hal ini menurut saya sih ya lu mau nyolong aja ya. Apa Cuma enggak ada emang alasannya. pengen bertindak kayak ini Bang, karakter yang siapa tuh Robin Hood. Nah itu yang kedua. Itu yang kedua ya. Pernah tahu cerita Robin Hood nggak? Pernah dengar Udah sekilas. samar. Oke, Robin Hood itu adalah seorang tokoh di Inggris. Ini sih dongeng ya, yang menggambarkan dia itu adalah seorang kaya tadinya, yang marah dengan adanya kekejaman terhadap orang-orang miskin, ada eksploitasi terhadap orang miskin. Kemudian dia ingin menyelamatkan orang miskin. Nah caranya gimana? Dia merampok orang-orang kaya yang selama ini sudah diuntungkan oleh sistem yang ada, yang menurut dia kaum kaya ini merampok orang-orang miskin. Jadi sekarang saya ambil lagi duit dari mereka, ditarik, dibalikin ke orang-orang miskin. Itu lain dong sama kasus yang pencuri tadi. Iya. Kalau ini dia betul-betul merasa bahwa untuk kebaikan kalau perlu mencuri pun baik, bisa dilakukan. Nah ini lebih serius menurut saya kalau itu dilakukan. Karena betapapun mungkin cerita yang kamu angkat barusan itu, Egra dan Cindy angkat barusan itu sebetulnya cuma sekedar satu kasus yang sebetulnya lebih ke arah apa tadi istilahnya penyamaran ya, ya. Sebetulnya dia pencuri. Nah dalam banyak kasus lain bisa jadi itu betul-betul dilakukan atas nama kebaikan. Jadi kejahatan dilakukan atas nama kebaikan atau kejahatan dilakukan untuk mencari kebaikan. Nah contohnya adalah misalnya orang-orang yang pernah dengar kelompok-kelompok teroris yang memang dicuci otaknya ya bahwa untuk membiayai kegiatan terorisme mereka harus cari uang dengan cara merampok.
Ya, jadi kita tuh dicuci otaknya. Atau nggak usah teroris lah, kelompok-kelompok agama yang radikal itu kadang-kadang dia kan nggak tahu cara mengembangkan dirinya. Dia perlu dana kan untuk mengembangkan dirinya. Maka orang-orang yang berhasil dia rekrut menjadi anggota organisasi mereka, dikatakan pada mereka bahwa kalian pura-pura kerja di misalnya di sebagai babysitter atau ART gitu ya, buat para majikan kalian tuh percaya sama kalian ya. Tapi setelah satu waktu, ketika akhirnya si para majikan itu percaya sekali sama si ART-nya, mereka akan ditinggalkan di rumah sendirian. Nah pada saat sendirian itulah dia panggil teman-temannya dari organisasi yang sama, mengambil kekayaan dari rumah orang itu, kemudian dijual dan dia lari. Ya. Uangnya dikasih ke siapa? Ke organisasi. Untuk apa? Untuk kegiatan ya misalnya itu penegakan negara agama, kegiatan untuk menjalankan menegakkan ya sistem-sistem yang bertentangan lah sebetulnya sama kita di Indonesia, tapi itu mereka percaya itu adalah sebuah kewajiban sebagai umat beragama. Nah, itu terjadi itu hal-hal semacam itu. Jadi dia dalam rangka mencari kebaikan, mereka merampok. Oke? Iya benar. Nah, ini banyak terjadi sebenarnya. Ya sering terjadi, sering kita dengar. Bahkan dulu ketika saya bukannya dulu saya menjadi anggota organisasi semacam itu ya, tapi saya belajar dari berbagai kepustakaan, paling tidak dari cerita yang mengatakan bahwa memang ditanamkan di kelompok-kelompok tersebut bahwa untuk mencari rezeki, untuk mencari kekayaan, untuk mencari bukan kekayaan dalam artian kekayaan personal ya, tapi untuk memperjuangkan sesuatu yang baik, kalau perlu lakukanlah hal-hal yang mungkin bertentangan sama hukum. Ya terorisme gimana? Ya, mereka kan meledakkan, membunuh orang-orang, menyandera, menculik, membunuhi, ya, merampok, ya, itu semua dilakukan atas nama apa? Atas nama agama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ekstrim dari bagaimana agama bisa menjadikan orang-orang yang sebetulnya semula adalah orang-orang baik, gitu ya, sebetulnya semula orang-orang yang ingin berbuat baik untuk kepentingan agamanya, malah diselewengkan dia ya arah hidupnya menjadi orang-orang yang menghalalkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya melanggar hukum. Nah, itulah pentingnya bagi kalian semua nih ya. Kalian masih muda kan, untuk selalu kritis terhadap upaya-upaya untuk menarik hati kalian atas nama agama. Karena ternyata maksudnya banyak juga anak-anak muda yang direkrut ya, Bang. Kayak buat jadi dicuci otaknya, ibaratnya jadi prajuritnya mereka lah gitu. Iya. Dan biasanya siapa tuh anak-anak yang direkrut itu? Yang masih sekolah nggak sih, Bang? Ya, tapi yang di sekolah kan ada misalnya ada 100 anak. Nggak 100-100 akan berhasil direkrut. Kira-kira menurut kalian nih, siapa yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok yang radikal tersebut? Yang polos nggak sih? Maksudnya masih yang belum tahu. Ya cuma gini, kalau orang-orang itu sebetulnya orang-orang yang kayak kamu nih ya, kamu akan mudah nggak dibohongi oleh kelompok-kelompok radikal tertentu agar terlibat dengan mereka? Enggak. Kenapa? Kayak udah punya pegangan agama yang kuat dan benar gitu loh yang. Ya. Biasanya adalah orang-orang yang lebih rasional, lebih punya pegangan terhadap apa yang diyakini secara benar. Dan biasanya datang dari keluarga yang barangkali saling mendengar, kita bisa bicara gitu ya. Gitu. Kalau kamu nggak setuju dengan sesuatu atau kamu melihat sesuatu yang menurut kamu agak aneh gitu ya, kamu mencurigai, kamu bisa nggak pulang terus ngomong sama orang tua kalian. Nah, kalau bisa lebih sulit bagi orang untuk bisa merekrut kalian. Iya. Karena ada teman ngobrol kamu di rumah. Nah, karena itu saya katakan yang tadi ke sini katakan sebagai polos, kan maksudnya barangkali bukan polos dalam artian orangnya tuh bersih gitu ya, orangnya itu jujur atau apa ya? Introvert mungkin ya. Antara lain, tapi lebih ke arah bahwa dia itu misalnya berada dalam lingkungan sosial di mana dia tidak dengan mudah bisa bercerita tentang apa yang dia ketahui, apa yang dia curigai bahkan, apa yang dia khawatirkan, ya. Misalnya kalau kalian dibesarkan dalam sebuah keluarga yang pokoknya terima ya, kalian udah deh, misalnya ngomong agama terus kamu tanya, Mah kenapa kita harus sholat 5 waktu ya? Kenapa nggak 3?
Iya. Kadang kan anak nanya gitu kan. Bisa aja kan, ya. Kenapa sholat nggak sekali aja sehari gitu sekali kan? aja sehari. Kan itu diulang-ulang terus sepanjang hidup ya Maya. Ya. Itu nggak bosan-bosan kita harus baca ayat yang sama, surat yang sama ya. Atau apakah kalau saya nggak sholat terus saya sholat ya, Egra nggak sholat, apakah Egra itu lebih celaka dari saya? Lebih menderita dari enggak tuh, si Egra malah hidupnya lebih tenang gitu, lebih enak gitu segala macam. Nah kalau orang tua yang benar tuh harusnya mendengarkan dan ngajak bicara kayak gitu. Atau ayah sih nggak setuju begitu ya, atau ayah tidak menganggap itu orang yang tidak beragama itu hidupnya akan menderita. Tapi misalnya gitu. Iya. Kalau enggak gimana? Kalau langsung dijawab dengan apa ya? Misalnya cara orang tua yang menghardik anaknya. Terlalu mendoktrin mungkin ya Bang. Iya. Mendoktrin yang kamu jangan tanya-tanya. Udah laksanain gitu aja. Ya Bang. Saklek. Iya jatuhnya. Iya kan? Kamu jangan tanya-tanya atau udah deh terima aja ini hukum agamanya seperti ini. Kamu nanti bikin atau menyinggung perasaan malaikat kali ya. Menyinggung perasaan Tuhan atau apapun. Mungkin ini gak mengeneralisir ya Bang, cuma mungkin bibit-bibit terorisme itu sebenarnya kenapa anak-anak even umur 15, 14 tahun. Bahkan kalau yang kemarin kalian tahu kasusnya anak 19 tahun itu ngerakit bom gitu, di Malang ya. Di Malang itu bisa dia 19 tahun tapi udah sampai hati buat ngerangkai bom pakai bahan kimia. Itu kan gak mungkin dong. Ya ini gak mengeneralisir ya, tapi pasti dari orang tuanya ya gak sih? Kayak apanya dari orang tuanya? Entah mungkin paham atau doktrin. Belum tentu. Belum ya? Tadi yang saya katakan kan gitu. Mungkin orang tuanya sebenarnya baik-baik saja, cuma nggak pernah membuka ruang pembicaraan dengan anaknya. Ya, dia nggak pernah peduli. Jadi ketika anaknya, kenapa gini? Kenapa orang kepengen bikin bom? Penasaran? Satu, itu paling gampang. Itu baik tuh kalau cuma penasaran. Ya, baguslah anak penasaran gimana ya cara bikin bom. Kan bisa aja kena doktrin-doktrin itu yang paling serem bikin dendam gitu. Biasanya orang kalau udah dendam kan kayak dia lebih semangat tuh buat kayak doktrin ajaran konservatif gitu ya. Dia didoktrin nih. Misalnya kalau Egra menyebut dendam tuh antara lain begini kan. Negara ini negara yang bertentangan sama ajaran agama yang saya yakini. Para pemimpin kami itu adalah para pemimpin yang korup. Para pemimpin yang membawa kita semua ke arah jalan yang salah. Ya, ini harus kita lawan. Nah, datanglah si pemberi doktrin itu. Kita sebagai umat manusia jangan membiarkan itu terjadi. Ya, kita harus melawan. Caranya gimana melawan? Ya, harusnya ini yang melawan adalah misalnya saja para pejuang. Tapi kan mereka juga diam saja nih. Ya, mereka membiarkan negara kita dikorupsi, dieksploitasi. Ya, kita bersama harus melawannya. Caranya adalah kita harus belajar untuk melakukan hal-hal yang bisa menggulingkan pemerintahan yang ada. Nah, anak-anak semacam ini akan mencari tahu. Ya, gimana caranya, terus dia baca lah. Kan ada, ya namanya kalau Anda browsing nih, internet, itu kan segala macam, misalnya dari yang penuh kedamaian sampai penuh kebencian itu ada di internet ya. Nah, dan kalian pernah tahu istilah yang algoritma ya, echo chamber itu. Jadi kalau kalian ternyata dipahami oleh si internet itu sebagai orang yang terus-menerus membuka informasi-informasi yang terkait dengan kekerasan, agama dan segala macam, itu akan hadir terus di newsfeed kamu kan? Iya. Di semua sosmed nggak sih? Semua sosmed, ya logikanya kan begitu. Jadi dia akan belajar tentang kamu tuh sukanya sama topik apa sih? Nah, si topik itu akan dijejali ke kamu. Nah, bayangin kalau dia terus-menerus sudah terbiasa untuk membaca muatan-muatan yang menyebarkan kebencian, ya. Terus dia bukanya tuh adalah kalau ada nama Ustadz X, Ustadz Y, dia paling suka tuh. Padahal ini si orang-orang ini nih, narasumber ini justru narasumber yang sangat biasa menyebarkan kebencian. Jadi dia sekali ini nyari, taruhlah nama Ustadz yang jahat tuh Ade Armando ya, Ustadz Ade Armando. Searchnya besok Ade Armando lagi, berikutnya Ade Armando lagi. Nah, berikutnya kamu nggak minta dia udah datang. Udah. Ade Armando ngomong ini, Ade Armando bikin ini, Ade Armando ngomong ini ya. Nah, sekarang bayangkan yang tadi itu,
how to gitu ya, bagaimana membuat kalau mula-mula bagaimana membuat pisang goreng, gampang kan? Iya. Besoknya togi goreng, besoknya bakso goreng. Pokoknya tentang makanan gitu. Makanan. Nah, Tapi kalau Anda mulai mencari-cari tentang membuat bom, merakit bom, membuat senjata angin atau apa, iya, awalnya berdaya ledak rendah, lama-lama udah ledak tinggi gini. persis itu muncul di terus. layar dia terus, ya. Nah, jadi dia mulailah belajar sendiri tentang bagaimana membuat bom. Walaupun dia sebetulnya semula tidak tertarik, tapi pelan-pelan terjadi semacam pembiasaan di kepalanya. Nah, orang-orang ini jadi orang-orang yang sangat berbahaya nih, ya. Betul. Karena dia nggak dapat arahan dari orang-orang yang tepat. Dia nggak ngomong sama orang tuanya. Jadi makanya saya bilang belum tentu orang tuanya bisa baik-baik aja. Cuman orang tuanya nggak pernah ngobrol saja sama anaknya. Terbuka. Ini sama aja dengan orang-orang yang ngedrugs, yang pakai narkoba. Belum tentu orang tuanya itu orang tua yang jahat atau yang nggak peduli ya. Tapi nggak pernah ngobrol aja. Ya, Iya. misalnya sibuk kerja Sibuk atau kerja. apalah gitu. Sekali diajak ngobrol, dijudge gitu Iya. kan ada yang kayak Kayak gitu. Enggak, bukan Enggak, ya, Bang. bukan ya, bukan. Enggak Bang, enggak Nggak Bang. ya. sabar ya, Kak. Nah, ya kembali ke tadi, yaitu jadi itu menyebar ke orang-orang yang tadi cerita kita awal si pencuri itu dia terus-menerus dibiasakan dengan cerita-cerita tentang untuk kebaikan, untuk memenangkan perang melawan kaum kafir, kaum yang zalim. Kita kalau perlu mencuri atau bahkan yang paling jahat bisa membunuh. Takutnya yang kayak gitu-gitu, mungkin orang ngelihatnya cuma nyuri, udah gitu dikasih cuma 2,5. Tapi kita nggak tahu ke depannya suatu saat bisa jadi aksi itu yang jadi bibit terbentuknya terorisme. Iya. Who knows kan? Iya. Dari yang kecil-kecil. Kecil nyuri dulu, Nyuri ntar dulu. lama-lama yang kayak Bang Ade bilang, seperti yang Bang Ade bilang, ntar dia nyamar jadi ART or something, ntar iya. teman-temannya Mm-mm. pada merampok gitu kan, bisa jadi bibitnya dari sini nih. Dari Iya, yang kecil. iya. Kalau dibiarin gitu ya. Kalau dibiarin, makanya kita ini aja kita harus ingatkan ya, dan buat teman-teman penonton ya tolong juga lihat lingkungan Anda ya. Kalau sampai Anda sudah bisa menangkap ada misalnya Betul. indikasi ke arah sana, ya harus ngomong, harus bilang bahwa kayaknya pengajian itu ngajarin hal-hal yang bertentangan deh sama hukum kita. Karena tadi ini cuma 1 orang nih. Gimana kalau itu 10 orang? Nah. Gimana kalau itu 100 orang? Dan seterusnya. Dan itu yang baru ketahuan. Dan yang Yang baru ketahuan, iya, Betul, iya. betul. Dia nyumbang, infak, duitnya dari mana? Nggak tahu. Duitnya dari mana? Kerja kayaknya nggak segitu deh gajinya. Kemarin sih nyolong ini kambing gitu. Jangan Kenapa sih kampung? ada apa dengan kambing? Oke. Jangan sampai pendukung-pendukung Palestina nih jadi Iya, citranya iya, jadi iya. buruk gitu loh. Iya, Iya, benar. nggak cuma pendukung Palestina ya. Iya, Semua, iya. Tapi ini semuanya. Palestina, apalagi tadi kamu kaitkan pendukung Palestina juga nyerbu Geruduk. McDonald, pendukung Palestina juga nyerbu siapa? Ngebuangin produk-produk yang Ngebuangin produk rumah tangga yang sebenarnya ya kalau penting. itu produk-produk yang dia beli sendiri sih ya sialnya dia aja. Iya, Dia yang terserah. rugi sendiri ya, Nah, ini kan terserah. asalnya apa? Iya, Iya. dia udah beli terus dibuang. Ya kan sayang banget gak sih? Kemungkinan besar kan enggak, kemungkinan besar tuh diambil dari dia curi, dia rampok dan Bisa, segala macam bisa, dia Bang. buang-buangin. Nah, itu menurut saya akhirnya perjuangan Palestina itu akan nampak seperti Iya sih. diisi oleh orang-orang yang memang sebarbar itu, sebiadab itu. Iya. Karena pemikiran agama yang sempit gitu. Iya. Maksudnya kalaupun kasarannya Anda mendukung Palestina, cobalah dengan cara yang positif, misalnya Iya. entah menyumbang uang, Betul. pakaian, tanpa harus menciptakan citra agama atau citra Palestina yang jadinya buruk gitu Iya, di pandangan iya. orang-orang. Betul. Dan Jangan itu pentingnya beragama. jangan manfaatin nama Palestina. Enggak apa-apa gue nyolong kan buat dukung Palestina. Oke. Jangan Iya. jangan Tetap salah. dimanfaatkan nama itu Ya, ya, Iya, setuju. gak apa-apa gue boikot McD, boikot apa kan nanti buat UMKM bla 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 bla. Itu menurut aku Iya. hal-hal kayak gitu tuh jangan bawa-bawa Palestina deh kalau misalkan Iya, kayak iya. gitu gitu. Itu alasan Kasihan yang lah. nggak bisa dibenarkan. Orang Palestina sudah menderita, sekarang ditambah lagi dengan ini menjadi semakin menderita kali. Kasihan perjuangan rakyat Palestina, maksudnya jadi sia-sia gitu. Yang apa ya, maksudnya ada orang yang berjuang dengan cara positif malah jadi tercemar gitu. Ya, ya.
Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau misalkan kalian ada ide-ide, Kak mau bahas ini, coba bisa komen di bawah ya. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.